misalkan gini nih, kita ke kantin, eh, setannya bisikin, ambil gorengannya 5, kita ambil 10. Oke. Nah ya, kan setannya bingung ya, tadi saya suruh 5 loh, kok ngambil 10. Dadah bayar 6, udah dibilang saya ambil 1. Sekarang lebih setan siapa, manusia apa setan? Iya, sebenarnya manusia ke setan. Iya. Gitu ya. Oke. Om Swastiastu, serang sekali hari ini balik lagi bersama dengan Aurora di podcast Insight Hindu. Dan hari ini temanya cukup menarik, bisa dibilang sangat menarik juga ya. Jadi tema kita di hari ini adalah tentang satanik atau satanisme. Dan sudah ada narasumber yang bersama dengan Aurora di sini, ada Kak Igusti Agung Widya Pratama atau biasa disapa Kak Agung ya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Agung? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sama Kak Agung, yaitu tentang tema kita hari ini, yaitu tentang satanik. Mungkin banyak yang sudah tahu ya apa sih satanik atau satanisme ini. Jadi satanik ini memang adalah sekelompok keyakinan ideologi yang memang bisa dibilang didasarkan dalam setan gitu ya, gitu bahasa kasarnya ya, emang gitu ya, setan gitu ya, didasarkan oleh setan. Dan Kak Agung ini pernah terjun ke sana, jadi pernah terjun ke satanik ini sendiri. Kak Agung dulu terjunnya itu pada saat tahun berapa? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2013. Ya 2012. 2013 itu masih SMA ya. 2013 itu masih SMA dan sudah mulai terjun ke satanik itu sendiri. Kenapa sih Kak Agung memilih untuk ke satanik gitu kan? Itu kan bisa dibilang itu adalah pemujaan setan gitu loh. Kadang orang kalau pemujaan Tuhan aja masih ribet, aduh ya? males banget gitu kan, apalagi pemujaan setan gitu. Itu gimana Kak? Jadi cerita sedikit ya. Boleh. Jadi awalnya itu pertama nih karena putus asa pertama. Oke. Berada di jalan Tuhan itu. Kenapa saya putus asa? Karena gini, kok tiap hari saya sembahyang atau setiap hari saya melakukan doa, kok saya tetap tidak ada dapat kasihnya dari beliau gitu. Kok Tidak hidup mendapat saya sesuatu sial gitu ya. Kok hidup saya sial aja sih gitu. Kok saya begini-begini aja, sementara teman saya yang tidak pernah sama sekali untuk sembahyang atau apa, mereka jalannya lancar-lancar aja gitu. Akhirnya udah deh, mungkin Tuhan memang benar ada. Oke, jadi merasa itu ya. Iya. Karena selama ini mungkin sembahyang setiap hari dan melihat mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang kayaknya nggak pernah sembahyang tapi kok lancar-lancar aja, sehat-sehat aja. Kok saya banyak banget kendala dan kesusahan gitu mungkinnya dari Kak Agung. Tapi kalau dari keluarga sendiri gimana? Apakah mungkin setiap hari kan diajarkan pastikan kamu sembahyang tuh seperti ini gini gitu. Ya kebetulan aja sih karena dari keluarga gitu memang mengerti sifat saya gitu ketika kalau di rumah tuh enggak pernah disuruh sembahyang. Kalau memang mau sembahyang silahkan, kalau enggak ya sudah. Berdasarkan niat sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya sembahyang langsung sembahyang. Tapi saat di tahun 2013 masuk SMA itu kan udah masuk satanik. Itu udah ditahu nggak sih sama keluarga saat itu? Nggak ditahu sama sekali. Lalu apa yang membuat kayak tiba-tiba saya ke satanik aja? Apakah ada mungkin dari diri sendiri atau mungkin ada teman nih yang kayak berbisik-bisik ya kan? Biasanya ada gitu kan? Itu gimana? Itu dari diri sendiri benar. Itu dari diri sendiri. Karena memang posisi benar-benar di bawah sekali. Udah meyakini, udahlah mungkin Tuhan memang benar-benar ada nih. Setiap saya berdoa enggak pernah didengarin. Ya udah ke bawah aja gitu. Oke, jadi tapi tahu akhirnya ajaran satanik itu dan mencari tahu akhirnya ada di sekitarnya Kak Agung itu bagaimana? Awal itu pastinya dari media sosial, biasanya di Facebook tuh banyak. Oke, berarti nyari lewat media sosial ya? Iya. Oke, terus? Itu perkumpulannya. Tapi pada saat itu memang perkumpulannya masih minim di Indonesia. Jadinya saya ada di gereja apa mungkin namanya itu ya, di Facebook saya lupa di namanya. Salah satu gereja ya, gitu pokoknya ya? ada Satanic Church-nya lah. Satanic gereja itu anaknya di mana ya kalau nggak salah, di Amerika mungkin kalau nggak salah ingat. Oke. Kalau dari deskripsi grupnya gitu. Berarti join di sana. Saat itu di tahun 2013 itu hanya melalui media sosial kan? Iya, dari media Tidak sosial. secara offline? Enggak. Oke, berarti dari 2013 sampai kapan masuk ke ajaran satanik itu? Sampai benar-benar kayak sekarang pulih itu. Iya, berhentinya itu? Waktu saya kuliah semester 2. Semester 2 itu secara online juga ya? Berarti? Apanya? Selesainya? Iya. Oke, berarti selama dari 2013 selama berjalan beberapa tahun itu ajaran satanik itu berarti lewat medsos semua ya? Ya, lewat medsos semua. Semuanya lewat medsos, berarti tidak bertemu secara
Ya, secara offline gitu ya. mungkin kalau janjian mungkin bisa ketemu sama beberapa member. Tapi kalau Kak Agung sendiri sudah pernah bertemu? Ya sudahlah. Sudah pernah bertemu berarti ya Dari dengan teman-teman di Facebook nih yang dari luar tuh sering datang ke sini gitu ya. datang ke sini sering untuk main, untuk kunjungan apa gitu. Oke, Biasa. kalau dari Lombok sendiri lah ya kita ngomong, itu masih adakah kira-kira? Nah, kalau di Lombok nih ya, mohon maaf, belum ada. Belum ada ya, Belum berarti ada atau mungkin belum tahu gitu Iya, ya, belum bisa terdeteksi. Iya, Kalau belum di luar terdeteksi. mungkin media sosial Iya, cepet banyak. ya, ada Iya. yang misalnya di daerah apa gitu kan, karena Aurora juga mencari ternyata banyak juga ya di daerah-daerah sini. Cuman kalau di Lombok belum terdeteksi Ya, belum juga, deteksi atau juga. bahkan mungkin tidak ada sama sekali untuk di Lombok. Berarti Iya. luar biasa ya. Mungkin Kak Agung bisa dibilang tiba-tiba wah ngerasa udah berada di bawah, langsung cari di media sosial ya si Iya. ajaran satanik ini sendiri gitu ya. Terus untuk pertama kali saat masuk ke ajaran satanik ini bagaimana perasaannya, mungkin Kak Agung yang ngerasa kayaknya memuja Tuhan itu kok kayak gini-gini aja sih, akhirnya masukkan ke satanik itu gimana awalnya? gininya, kronologinya. Iya, bagaimana sih kayak oh akhirnya saya ternyata di satanik ini lebih enak nih. Ada nggak perasaan Ya, seperti itu pastinya. saat itu? Bagaimana? Ya nyaman aja gitu. Walaupun saya menyembah setan, nyaman kok. Oke. Nyaman, enggak ada rasa bersalah lah gitu. Oke. Enggak ada gininya, enggak ada penyesalan atau apa, enggak ada sama sekali. Oke, berarti saat awal juga ngerasa wah satanik ini membuat saya nyaman gitu Iya. ya, daripada saya di jalan memuja Tuhan, jadi Iya. ya udah saya menjalani si ajaran satanik ini nyaman gitu ya. Iya. Apa yang membuat itu terasa nyaman gitu? Apakah dia simple gitu atau bagaimana Kak Agung? Karena gimana ya, apa yang saya tidak dapatkan di jalan Tuhan itu saya dapatkan di sana. Misalnya apa? Misalkan kayak dulu saya rajin sembahyang sial-sial aja. Sial-sial aja gitu, Iya. merasa gitu ya. Merasa jadinya udah masuk ke bawah, ih, kok lancar gitu. Oh, mungkin di sini dah jalan saya, ya udah. Oke. Jadinya ya memang tulus gitu. Di jalan bawah itu tanpa ada paksaan atau diajak-ajak dari pihak lain, enggak ada. Nggak ada, berarti Memang pure pure dari dalam sendiri diri sendiri. dan jalan merasa nyaman. Itu lumayan lama juga ya, beberapa tahun berarti tidak sembahyang, jadi memujanya memuja, Ya, memuja bisa yang di dibilang bawah. iya, memuja setan itu sendiri gitu ya. Nah, untuk pemujaannya sendiri tuh mungkin secara umum Kak Agung mungkin boleh share gitu. Mungkin saya sharing aja nih Iya. ya. Jadi yang sebenarnya saya ikutin sataniknya itu lebih ke satanik yang termasuk golongan ateis, Oke. bukan satanik yang tradisional. Oh, jadi banyak ya? Iya. Banyak. Oke. Jadi kalau di satanik tradisional mereka benar-benar memuja setan itu, entah itu yang dinamain Lucifer, Baphomet atau lain sebagainya, itu memang mereka memuja. Tapi kalau di ateis itu sendiri, kita yang sebagai Tuhannya, kita yang sebagai setannya. Oke, berarti kitanya setannya gitu ya. Iya. Berarti oke, berarti berbeda, berarti banyak sekali Ya, macam-macamnya. banyak perbedaannya. Banyak sekali satanik. Tapi untuk dari ajarannya sendiri kan secara umum sama gitu ya. Cuman bedanya mungkin kalau ateis merasa nih ya, Iya. saya adalah Tuhan gitu loh. Ya, mungkin kalau satanik sama ateis mungkin ya 11-12 lah. 11-12 Ya. masih ya. Tapi kalau dibandingkan satanik yang modern sama yang mungkin yang dulu-dulu, mungkin ya memang beda banget gitu. Bahkan dulu kalau satanik itu mereka bisa ngorbanin manusia, ngorbanin binatang. Oke. Ya, sampai ada namanya misa hitam. Misa hitam Apa itu jadi darahnya diminum. Itu sama darah. daging. Tergantung apa yang dikorbankan. Mungkin manusia yang dikorbankan, dagingnya yang dimakan, darahnya yang diminum. Oke, itu dulu kayak seperti Iya. itu gitu ya. Kalau yang Kalau saat sekarang ya enggak. itu sekarang sudah tidak ya. Enggak. Oke, berarti menyeramkan juga ya bisa Iya. dibilang. Tapi kalau selama ini dari Kak Agung sendiri kan lewat sosial media ya. Kalau berarti itu tetap jalan nggak sih, kayak misalnya mengorbankan apa gitu? Mungkin kalau pengen sesuatu ya. Oke, berarti pengen sesuatu Ya. harus ya silakan korbankan. mengorbankan sesuatu itu. Wah, luar biasa ya. Iya. Ini seru banget nih ya semutan insight yang bisa dibilang ada di sekitar kita juga, apalagi insight Hindu yang ada di sekitaran Lombok. Ini salah satunya Kak Agung sudah terjun, tapi sudah lepas dari itu ya. Sebelum kita akan membahas Kak Agung akhirnya lepas ya dan menuju ke jalan Tuhan kembali ya. Kalau kita melihat dari satanik itu sendiri, apakah
anak muda saja gitu Kak Agung, atau mungkin sebenarnya semuanya rata-rata ada nih Iya. yang mengikuti ajaran ini gitu? Banyak yang memang yang mendominasi itu ya anak-anak remaja. Anak remaja ya? Ya remaja ataupun yang memang sudah dewasa, ada yang sudah berumah tangga, bahkan ada yang sudah lansia. Banyak ya? Banyak. Masih banyak berarti. Wow. Tapi kalau anak-anak sih sejauh ini belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya. Kalau berarti kan ada tadi dibahas tentang mengorbankan sesuatu, itu berarti kan bisa dibilang membunuh ya, berarti diajarkan juga di sana? Ya. Diajarkan berarti ya, diajarkan membunuh. Itu kalau kita membahas tentang tadi di luar dari satanik mungkin banyak sekali kejahatannya gitu ya. Tapi kalau tadi di awal dari Kak Agung sendiri, Kak Agung nyaman loh di sana. Apa sih ada sisi positif atau sisi baik apa dari satanik sampai Kak Agung bisa bertahan begitu lama di sana gitu? Sisi baik yang pernah saya dapatin di satanik itu, pernah dengar konsep dari yin dan yang? Apa itu? Di balik kebaikan itu ada keburukan, di balik keburukan itu ada kebaikan. Jadi di satanik itu saya diajarin bahwa berfilosofi lah, mencari kebenaran tuh benar-benar sampai kamu benar-benar bosan, jangan pernah sangkut pautkan dengan agama. Kayak gitu. Jadinya sekarang ya tetap kebawa sih gitu. Jadi apapun itu tentang masalah agama apapun di luar itu saya, toh juga agama sama-sama ngajarin kebaikan. Betul. Nggak usah disama-samain atau dibeda-bedain. Bagaimana kepercayaan orang ya masing-masing, kembali lagi ke orang itu masing-masing. Wah, itu yang mungkin di satanik banyak yang melihat banyak jahatnya ya, banyak buruknya, tapi ada juga sisi baiknya mungkin dari Kak Agung sendiri, yang jahatnya sekarang sudah dibuang banyak, mungkin dari sisi-sisi baiknya masih bisa diambil ya. Dari Kak Agung sendiri yang akhirnya dari 2013 sampai 2000 berapa tuh, sekitar berapa tahun kira-kira waktu itu? 2013 sampai 2018 mungkin. Oke, lumayan suka 5 ya, sekitaran itu sampai akhirnya keluar. Bagaimana saatnya itu? Kan bisa dibilang lama ya satanik dan merasa kayaknya enak loh di sini gitu kan, tidak ada paksaan sama sekali dan saya tidak harus sembahyang setiap hari, tapi apa yang saya butuhkan ada gitu. Itu bagaimana? Jadi awal saya benar-benar bisa keluar dari lingkaran itu ya karena memang dapat bertemu sama seorang guru. Ya mungkin tidak saya sebut namanya ya. Dapat ketemu dengan seorang guru, memang beliau ini sifat keibuannya tuh bau banget gitu. Jadi saya tetap dikasih tahu dikasih masukan akhirnya oh iya ternyata ini salah saya waktu berada di jalan Tuhan, mungkin ini kekeliruan saya, jadinya mungkin di-cut sedikit jalan-jalan lurus saya itu dari jalan Tuhan itu. Jadinya oke lah saya berbenah aja kalau gitu. Berarti beliau saat itu tahu ya kalau Kak Agung saat itu berada di ajaran itu gitu, di satanik itu ada, berarti tahu ya? Iya, tahu. Oke, berarti saat bertemu dengan beliau akhirnya ada yang meluruskan ya. Mungkin dari Kak Agung sendiri ngerasa aduh kayaknya saya sembahyang terus, mungkin ada yang kelewatan, jadi akhirnya di sana diluruskan sama beliau ya yang bertemu sama Kak Agung. Tapi kalau dari keluarga dan orang tua sendiri sampai saat ini sudah tahukah? Belum tahu sama sekali. Berarti belum tahu sama sekali kalau dulu pernah terjun sampai sekarang. Dan sekarang kita berada di podcast Insight Hindu. Ini tidak tahu nih keluarganya Kak Agung mungkin akan kabar, tapi sekarang sudah kembali normal lah. Sudah kembali normal. Tapi apakah langsung saat itu kan bertemu kan cuma sekali ya? Itu berapa lama akhirnya benar-benar sampai kembali? Sekarang masih proses. Ini masih proses berarti ya? Berarti kemarin selesai 2018, sekarang 2021 ya, berarti masih susah. Ya jadi memang sering lah kebawa sifat-sifat apa yang ada masih waktu saya di ajaran setan ya, mungkin masih kebawa sampai sekarang kadang. Mungkin waktu galungan mungkin saya malas maturan, ya udah enggak saya maturan. Tapi hanya sebatas itu, mungkin ada yang lebih parah mungkin kayak seperti apa gitu. Manggil? Oh pernah memanggil ya. Berarti bisa ya? Bisa memanggil. Saat memanggil itu apa tujuannya untuk memanggil gitu? Nggak ada sih, minta belajar aja. Belajar apa? Iya. Kalau kita mau sandingin diri sama setan tuh jauh lebih pintar daripada manusia. Mungkin seperti apa gitu? Hal-hal yang mungkin bisa dipelajari dari yang dipanggil, terus akhirnya Kak Agung mungkin bisa bilang sering memanggil? Enggak juga ya, mungkin kadang-kadang lagi gabut. Gabutnya adalah memanggil. Lagi gabut atau memang perlu gini masukan. Berarti setan itu tidak seini ya? Tidak seperti orang yang pikirkan. Iya, itu maksudnya.
Jadi kan banyak sekarang orang bilang kalau setan itu ya udah mengganggu manusia, itu Iya, job desk seperti mereka. itu, ya. Tapi kadang pernah nggak mikir kalau setan itu juga sakit loh. Seperti apa itu? Ya misalkan gini nih, kita ke kantin, eh, setannya bisikin, ambil gorengannya 5, kita ambil 10. Oke. Nah ya, kan setannya bingung ya, tadi saya suruh 5 loh, kok ngambil 10. Dah bayar 6, udah dibilang saya ambil 1. Sekarang lebih setan siapa, manusia apa setan? Iya, sebenarnya manusia ke setan. Iya. Gitu ya. Oke, berarti banyak ajaran masukan-masukan yang sering. Selain itu Hmm. apa lagi Kak Agung mungkin selain memanggil itu yang paling ini ya sampai Iya. sekarang. Paling sering mungkin ya memanggil dari salah satu beliau aja. Oke, berarti memanggil itu yang memang paling Paling sering lah kalau lagi gabut. paling sering dan Iya. paling gabut ya. Hmm. Terus apa yang paling susah sampai saat ini untuk Kak Agung melepaskan akhirnya si satanik ini kan sekarang lagi proses ya bisa dibilang gitu Iya, ya. jadi. Iya. Gimana? Ya sifat-sifat yang masih ada di satanik itu lah, masih susah gini untuk dilepas. Apa nih, mungkin kayak tadi sering manggil, ataupun dari cara saya malas untuk apa gitu, seperti apa yang ada di jalan Tuhan itu, kayaknya nggak usah deh, kayaknya nyamanan di kiri bukan di kanan, lagi kumat gitu. Mungkin seminggu atau sebulan tuh mungkin ada kumatnya. Oke, berarti sebulan tuh masih ada ya Iya. kumat-kumatnya gitu ya. Mungkin ada kumat, lebih nyaman di kiri nih, jangan dah di kanan dulu. Tapi masih ada berarti ya pikiran seperti Masih itu ada. sampai sekarang. Ya itu Masih- aja sih yang susah untuk Ini dilepas. berarti pikiran ya, Iya. karena susah juga kan. Misalnya kita lagi di sisi ini nih harus ke kanan atau ke Iya, kiri masih. kiri kanan, kiri Ya, kanan. itu sama kayak narkoba berarti ya masih Iya. ini ya susah untuk Susah untuk dilepas, dilepas. tapi butuh proses untuk ini ya menghilangkannya secara perlahan-lahan. Nah, kalau sekarang kan Kak Agung sendiri kan sudah bisa dibilang lepas atau lagi berproses untuk lepaskan. Dan kita melihat kalau satanik ini banyak ritual-ritualnya juga ya. Iya. Kalau membedakan ritualnya sekarang masih dari Kak Agung mungkin masih ritualnya si satanik atau ritualnya masih sekarang tetap pemujaan Tuhan, tetap memuja Tuhan. Kalau ritual sih mungkin cuma sekali dalam seumur hidup saya pernah. Oke. Untuk saya satu tujuan lah, satu tujuan tertentu. Tapi sisanya nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Berarti ritualnya Ya cukup cukup ya. lah. Cukup itu saja, walaupun kayaknya di satanik ini kan Aurora juga sempat search ya, Sematon Insight ini banyak ya ritualnya Ritualnya banyak. banyak sekali ya. Tapi kalau lewat sosial media tuh gimana Kak Agung? Istilahnya di sosial media tuh kita cuma dikasih Arahkan. gini, arahin aja. Mungkin ini loh sesajennya ini. Oh, dikasih tahu gitu ya Iya. info-infonya gitu. Mungkin ini mantranya yang cocok, atau ke siapa yang disembah waktu untuk datangin itu siapa, kayak gitu. Oke, berarti kalau ritual memang banyak dan salah satunya dari Kak Agung adalah lewat sosial media. Sekarang sosial media apalagi sudah merambah ya. Sudah banyak. Iya, di tahun 2013 itu bisa dibilang masih jarang ya orang Ya, pakai masih sosial jarang. media ya. Masih Memang jarang. Facebook saat itu memang masih ya, Iya, masih inilah ya, masih banyak yang menggunakan sampai akhirnya Kak Agung terjun juga terjun ke lewat sana. sosial media walaupun hanya dilihat dan mungkin cuman info-infonya aja, tapi tetap menjalankan dari. Berarti menjalankannya dari rumah kah atau? Iya, dari rumah. Tapi nggak ditahu ya di dalam kamar gitu ya. Iya. Oke. Karena kalau satanik yang modern tuh ya yang penting kita berguna untuk masyarakat, itu pun sudah baik. Nah, itu baiknya juga adalah berguna untuk masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya jahatnya saja satanik, tapi memang harus dijauhkan juga karena menyembahnya adalah menyembah setan, bukan menyembah Tuhan itu ya, Kak Agung sendiri. Nah, itu dia mungkin kisah dari Kak Agung yang berawal dari tahun 2013 dan sampai sekarang pun masih berproses Masih ya proses. untuk menuju ke jalan Tuhan benar-benar lurus gitu ya, karena mungkin pikiran masih antara ke kanan atau ke kiri. Mungkin ada pesan untuk Sematon Insight Hindu, Jangan pernah ke sana. jangan Itu aja. pernah ke sana ya. Iya, sekali ke sana ya udahlah. Susah untuk lepas Susah ya. untuk lepas. Sama seperti Pastinya. Apalagi kemudahan banyak kok di sana. oke. Anda perlu uang 1 juta, Oh, bisa dapat sekarang. itu Anda dia. perlu 10 juta, dapat kok sekarang. Ada di satanik itu Ada. sendiri. Dan kita masuk ke sana bayar atau kita yang dibayar? Kita yang jual jiwa kita. Oke, berarti kita ke sana kita dibayar. Iya. Gitu ya. Dengan taruhan jiwa kita, nyawa. Oke. Gitu. Kalau memang yang mau ikut satanik yang tradisional, Kalau modern? kalau modern ya
berpikirlah rasional, berpikir masih berpikir untuk iya. rasional, tapi tetap ya semua ada kemudahan Iya. di sana. Cuman ya bisa dibilang seperti itu ya, jiwa kita dijual Iya. mungkin dapat uang 1 juta 10 juta dengan 10 juta. mudahnya di sana. Mudah. Itu makanya mungkin para remaja sekarang lebih banyak ya yang mengikuti ajaran satanik itu karena masih labil dan bingung. Kalau saya sih mohon maaf Ya, ya, gimana? mungkin cuma ikut tren aja. Tren ya rata-rata ya. Karena rata-rata setahu saya yang memang orang-orang yang benar-benar entah itu dari satanik modern ataupun satanik yang masih tradisional, yang masih apa namanya menyembah setan. Jadi perlu digarisbawahi yang tradisional itu masih menyembah setan sebagai Masih. bentuk, sedangkan yang modern, Modern. setan itu sendiri adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu ya. Jadi kalau misalnya anak yang remaja mungkin masih dibilang kayak ikut tren-trenan, Iya, ngeri tren-trenan, ya biar gitu ya, ngeri, atau serem mungkin gitu ya. mungkin dilihat dari banyak film kan, dari banyak film apa gitu, atau memang terinspirasi dari lagu-lagu yang mereka suka dengar. Ikut Iya, deh. biasanya dari lagu-lagu ya. Untuk pemujaan-pemujaan juga bisa dari lagu juga Iya. ya. Biasanya kan yang identik sama Satang ya kayak lagu black metal, death Iya, metal iya. kayak gitu. Mungkin anak-anak muda sekarang kan denger lagu itu keren nih. Ya udah deh pakai baju setan, ada bintang kebalik, kepala kambing. Ya, Ada salib terbalik mungkin kalau kalau Mbak pernah lihat. belum pernah ya. Itu ada ya berarti. Ya, ada cuma Ada. sedikit dilencengkan aja. Dilencengkan aja ya. Ya mungkin untuk sekedar info aja, sebenarnya kalau salib kebalik itu lambang murah hati, Oke. baik hati, pokoknya serba baik dah yang di salib kebalik itu. Salib kebalik itu biasanya itu dipakai sama Santo Petrus kalau nggak salah namanya. Oke. Santo Petrus itu temannya Yesus yang dicintai. Itu ya. Jadi dilencengkan dengan Ya, salib terbalik, dilencengkan. tapi itu hal-hal baik semua ya, bukan Tapi hal-hal. bukan salah satu Betul. simbol untuk satanik. Benar. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita bersama dengan Kak Agung tentang satanik ini. Mungkin banyak yang menyeramkan, bisa dibilang, tapi ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau yang tradisional itulah yang benar-benar menyembah setan. Yang Kalau benar-benar seram. yang modern masih secara rasional. Dan dari Kak Agung sendiri ini, akhirnya ini luar biasa sih Aurora. Terima kasih Kak Agung sudah berada di Insight Hindu, karena tadi juga sempat berbincang karena keluarga belum ada yang tahu, dan ini akan di-share juga di YouTube dan banyak orang juga yang akan tahu. Dan pesan dari Kak Agung sendiri, jangan coba-coba untuk masuk karena akan susah lepasnya juga, karena di sana banyak kemudahan-kemudahan. Kak Agung sendiri juga sampai sekarang masih berproses untuk menuju ke jalan Tuhan secara benar-benar lurus ya, tanpa ada mungkin pikiran ke kanan ataupun ke kiri lagi. Baik, terima kasih Kak Agung sudah hadir di Insight Hindu. Mungkin sekian ya obrolan kita, podcast kita hari ini tentang satanik bersama dengan Kak Agung. Saya yang bertugas Aurora pamit, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.